Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa jumpa kembali di channel YouTube-nya Faik Wasuki. Kali ini guys super spesial karena telah hadir di samping saya sosok muda yang very cool, kemudian juga cerdas, dan beliau itu sangat berpengaruh di Kabupaten Cilacap. Ini dia, beliau adalah Bapak Samsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Mbak Faik. Sehat-sehat. Pangestuni pun sehat, alhamdulillah. Ini masa pandemi sudah lama jenengan work from home atau bisa ngantor setiap hari nih? Karena kalau pejabat kelas tinggi kan tidak ngantor, tapi ini kelihatannya sampai jam sekian masih ngantor ya Pak Samsul? Campur Pak. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus hadir. Ya, barusan tadi saya dengan Pak Bupati mendampingi Pak Bupati acara karena harus virtual dengan Pak Presiden. Terus kemudian ada beberapa rapat yang memang harus kita selenggarakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan, ataupun kadang-kadang kita juga daring, saya dari rumah ya pernah, jadi kita kadang campur-campur menyesuaikan. Oh, jadi karena pejabat tinggi enggak terus kemudian lebih diprotek di rumah aja kerjanya itu enggak? Pejabat tinggi kan cuma amanah, kalau sudah di rumah ya sebenarnya masyarakat biasa. Oh gitu. Alhamdulillah, berarti mix fleksibel dalam ngantor. Fleksibel, cocok. Dan guys, kita tahu semuanya bahwa di 2016 saya itu pernah berkompetisi dengan Pak Samsul, ya Pak, dalam yaitu pentas perebutan kursi wakil bupati. Dan alhamdulillah Allah itu memberikan amanahnya kepada Bapak Samsul Aulia Rahman. Pak Samsul, karena ini sudah 4 tahun berjalan, dan kemudian jenengan yang diberi amanah dan kenikmatan juga oleh Allah, yang sudah jenengan lakukan selama 4 tahun ini. Kemudian penilaian dari masyarakat juga bagaimana tentang keberhasilan dan apa yang sudah panjenengan lakukan? Ya sebenarnya sederhana ya Mbak, ini sesuatu hal yang kalau saya ingat Mbak Faik itu kan sebenarnya bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat melalui kontestasi politik yang sebenarnya itu hanya berbicara ya amanah dan tidak amanah. Artinya sebenarnya masyarakat banyak sekali yang menginginkan, mungkin dulu pada saat itu Pak Taufik dengan Pak Faik ataupun Pak Fan dengan Pak Tambang, ini hanya masalah dalam arti proses politik saja. Kan tetapi ketika sudah jadi, sudah tidak membedakan siapa lawan, siapa kawan, siapa warna politik, tapi satu adalah kita untuk masyarakat Cilacap. Itu satu yang memang harus kita pahami bersama, bahwa saya yakin siapapun yang jadi pada saat misalnya kemarin walaupun sekarang kami pasti akan memiliki hal yang sama. Oleh karena itu, kalau berbicara apa yang sudah kami lakukan, yang jelas dulu waktu pada saat kita mau mencalonkan kan kita menyusun visi misi calon kepala daerah yang tentunya itu kemudian kita terjemahkan setelah terpilih, kita susun RPJMD 5 tahunan yang kemudian kita susun lebih rinci lagi setiap tahunnya di dalam LKPD yang harus kita jabarkan selama 5 tahun kita setiap tahun ngapain. Jadi insya Allah selama ini ada beberapa hal-hal yang memang sudah kita targetkan. Ini tahun ketiga berjalan menuju tahun keempat. Insya Allah target yang utama seperti kemiskinan, terus kemudian pengurangan infrastruktur yang rusak juga sudah mulai bertahap. Hal-hal lain seperti 4 pilar yang Bangga Bangun Desa yang kami dorong ke depan ini juga perlahan sudah secara data formal menunjukkan perbaikan. Walaupun ada hal yang sangat luar biasa di luar perkiraan, tahun 2020 ada pandemi. Target kemiskinan kita memang semakin mengecil. Dulu sempat target kita, kemiskinan kita kan di awal sebelum menyalon itu 13,94. Target kita hanya berkurang di angka 13 saja. Karena memang untuk menurunkan angka derajat kemiskinan itu sangat memerlukan biaya yang besar. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan kekompakan semuanya OPD serta juga lintas sektoral serta juga dorongan dan kemauan masyarakat, target kemiskinan kita di tahun 2018 lah, setahun kita menjabat, bisa turun sampai 2 digit. Untuk yang angka 13,9 di angka 10. Di angka 10,3, terus kemudian tapi karena pandemi ini memang kita agak naik lagi menjadi angka 11, tapi itu masih dalam kategori kewajaran. Secara keseluruhan memang ada penurunan kenaikan jumlah masyarakat yang miskin karena akibat pandemi, tetapi
digitnya itu tidak terlalu lebar, sehingga memang program pemerintah pusat, program provinsi, dan juga program pemerintah kabupaten dengan kita merealokasi dan merefocusing anggaran untuk penanganan pandemi lumayan cukup berhasil, sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap kemiskinan. Mungkin tapi itu. kalau yang paling belum tersentuh dari visi dan misi itu dari masalah mana yang belum sama sekali tergarap? Ada beberapa hal, terutama memang masih kita berputar pada infrastruktur. Kabupaten Cilacap itu kan memang kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kita wilayahnya paling luas secara administrasi. Terus kemudian jumlah penduduk kita terbanyak kedua di Jawa Tengah. Kita 1,9 juta data penduduk tahun 2020. Oleh karena itu, dengan luasnya wilayah, terus kemudian kita harus bagaimana menyelenggarakan urusan pemerintah yang wajib, yang harus kita keluarkan, terus kemudian yang harus kita memang infrastruktur harus kita tangani setiap tahunnya sesuai dengan RPJMD dan kita RKPD, itu belum cukup. Walaupun kita sudah dibantu juga dari beberapa anggaran melalui pusat, melalui DAP ataupun dari provinsi, itu kadang-kadang memang kita tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan, tapi progresnya mengalami kenaikan. Artinya infrastruktur yang tadinya sama sekali belum ada bangunannya sudah terbangun, progresnya naik. Terus kemudian yang tadinya rusaknya berat sudah kondisinya baik, menurun gitu. Insya Allah akan sesuai target di akhir masa jabatan kami, walaupun mungkin belum bisa terselesaikan semua. Tapi insya Allah saya yakin ya ke depan secara bertahap ketika kemampuan keuangan, pendapatan asli daerah semakin meningkat, saya yakin infrastruktur akan semakin bisa terselesaikan. Cuma memang ada hal yang perlu kita perhatikan adalah terutama infrastruktur di wilayah barat. Ini agak berbeda dengan infrastruktur di wilayah timur. Di timur itu cenderung karakteristik tanahnya itu lebih stabil. Ketika mereka dibangun infrastruktur jalannya itu dengan aspal, dia akan lebih awet. Sedangkan di wilayah barat ini mereka itu labil. Terus kemudian banyak juga usaha masyarakat ataupun perusahaan yang kadang-kadang angkutannya itu tidak sesuai dengan kelas jalan, yang pada akhirnya walaupun sudah diperbaiki, selain karena mungkin longsor terus ada angkutan-angkutan yang di luar sebenarnya kelas jalan, jadi ya cepat rusak lagi di situ. Kalau masalah pemangkasan birokrasi ada nggak? Di kita itu sih sebenarnya sudah berupaya, Pak Bupati dengan saya komitmen sebenarnya untuk menerapkan prinsip miskin struktur kaya fungsi. Bagaimanapun bagian dari reformasi birokrasi Pak Menteri termasuk di prioritas 5 prioritas Pak Presiden juga sama ke arah situ kita berupaya. Terakhir kami merubah birokrasi itu susunan SOPK itu di tahun 2018. Ini insya Allah mungkin setelah 2 tahun itu kan bisa dievaluasi, akan evaluasi mana yang memang organisasi OPD struktur birokrasi yang masih bisa dirampingkan, disederhanakan dengan pendekatan teknologi tentunya. Ini akan kita upayakan sehingga nanti bisa mengefisienkan anggaran. Terus kemudian untuk masalah pengangguran, karena pandemi otomatis ini sudah hampir setahun, kemudian banyak sekali yang pemilik modal juga alhamdulillah gulung tikar. Ini upaya pemerintah untuk kemudian menangani pengangguran gimana? Yang jelas memang angka pengangguran meningkat, ini hampir merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah di anggaran tahun 2020 yang jelas kita banyak membuat program yang sinergi dengan pemerintah pusat. Tentunya ketika pusat ada program untuk UMKM, terus kemudian provinsi juga ada bantuan beberapa bahan untuk mereka para pelaku UMKM, kita juga ada memberikan pendukungnya seperti pembelian tenda, terus kemudian beberapa pelatihan digital UMKM ataupun bagaimana marketing UMKM agar mereka lebih berdaya di tengah pandemi. Termasuk di tahun 2021 kemarin kita sepakat karena ada arahan memang dari pemerintah pusat ketika menyusun APBD itu harus 2 hal yang diperhatikan.
penanganan di bidang kesehatan dan juga di pemulihan ekonomi. Itu memang wajib bagi kita. Oleh karena itu, selain kita melaksanakan prioritas RPJMD, visi misi yang harus kita realisasikan, kita juga mengarahkan kepada pemulihan ekonomi di tahun 2021. Insya Allah banyak program baik di dinas-dinas terkait seperti dinas UMKM, kemudian dinas-dinas yang lain termasuk di bidang pertanian yang lebih kepada memberdayakan. Insya Allah kami komitmen, termasuk dari teman-teman DPR juga komitmen untuk sama-sama pemulihan ekonomi. Kalau sekarang adanya bantuan tunai itu kok banyak kisruhnya. Apa menurut jenengan dari kacamata Pak Samsul juga memang itu efektif, masih efektif? Bagaimana di bawah itu kan tidak bisa ditutupi kan ya? Betul Mbak. Jadi bagaimanapun ini kebijakan pemerintah pusat bahwa kita harus melakukan pemberian bantuan tunai, baik itu yang anggaran pusat melalui Kemensos, kemudian ada juga tambahan dari provinsi, termasuk yang melalui dana desa. Dan kita juga komitmen menganggarkan bahkan untuk di tahun 2020 realokasi dan refocusing untuk BTT, belanja tidak terduga untuk penanganan COVID, Cilacap itu yang terbesar di Jawa Tengah. Dan di 2021 kita juga komitmen besar lagi. Seandainya memang diperlukan penanganan ataupun anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID, kita kurang lebih 49 miliar untuk persiapan nanti apabila memang COVID ini masih perlu ditangani serius baik di bidang kesehatan ataupun dampak ekonominya. Jadi diberikan kepada mereka yang benar-benar memang terdampak secara ekonomi. Nah, betul. Jadi kita juga mensinkronkan intinya karena banyak sekali program yang sifatnya dari pusat yang melalui kementerian. Jadi kita nggak ingin juga tumpang tindih, Pak. Nggak ingin tumpang tindih. Misalnya pusat sudah bantu ini, kita sama-sama bantu modal. Tinggal kita pelatihannya karena dari pusat sudah banyak modal kan yang UMKM yang 2,4 juta. Terus kemudian termasuk yang misalnya BLT ini yang kepada masyarakat. Sebenarnya kalau berbicara BLT ada sisi baiknya dan sisi tidaknya. Sisi baiknya itu satu, mungkin masyarakat diberikan, kalau yang tunai langsung uang itu diberikan kebebasan untuk membeli dimanapun sehingga nanti roda perekonomian berputar. Ada juga yang dikelola Kemensos itu kan yang melalui warung, melalui agen-agen ini masyarakat membelanjakannya dalam bentuk barang. Akan tetapi memang ini saat ini bermanfaat. Di sisi lain memang ada terjadi permasalahan itu hanya ya istilahnya kaitannya dengan manajemen saja. Tapi secara masyarakat itu memang ada beberapa kasuistis saja, tidak semuanya yang kemudian tidak membelikan barang pokok, tetapi mungkin konsumsi pribadi yang sifatnya bukan barang produktif, sehingga itu yang kadang-kadang menurut kami memang tidak pas sasaran. Tapi karena itu kebijakan pemerintah, kita hanya menyalurkan uangnya tinggal membagi, ya mau tidak mau kita juga harus patuh terhadap pemerintah pusat. Termasuk PKH itu yang kemudian banyak sekali melihatnya adalah kedekatan yang diberi, sehingga orang yang kemudian dipasang di depannya itu rumah yang berkeramik, punya motor itu dapat, sementara ada rumah yang sudah sewu bahasannya hoyok-hoyok itu malah nggak dapat. Itu pantauan juga dari pemerintah gimana? Betul, Mbak. Jadi PKH itu kemarin yang program-program mungkin ramai di masyarakat, mungkin viral, kok ada masyarakat yang rumahnya bagus kok masih mendapatkan itu sebenarnya ada permasalahan kami amati dan kami evaluasi adalah masalah data. Data yang digunakan untuk pemberian bantuan PKH ataupun bantuan COVID itu adalah data yang sudah disusun di tahun 2018 melalui DTKS atau dulu BDT, basis data terpadu kemiskinan, sekarang data terpadu kesejahteraan sosial. Terus kemudian data itu diupdating 2018 dan COVID itu 2020. Banyak permasalahannya dalam jangka waktu 2 tahun ini, mungkin sudah ada perubahan status sosial ekonomi. Misalnya ternyata anaknya sudah bekerja di luar negeri, kemudian dulunya rumahnya jelek, karena sudah di luar negeri rumahnya dibangun orang tuanya di rumah, secara physically otomatis rumahnya berubah jadi bagus. Tapi pantauan dan temuan dari pemerintah ada memang yang benar berdasarkan kedekatan? Banyak. Itu banyak terjadi temuan seperti itu. Oleh karena itu di akhir tahun 2020 kemarin kita melalui anggaran dari Dinas Sosial, kita
melakukan kegiatan pilokisasi kaitannya dengan penerima PKH. Alhamdulillah kurang lebih ada 6.000 yang akhirnya bukan 6.000 yang akhirnya malu merasa rumahnya bagus. Selama ini tidak ada tanda bagi masyarakat yang menerima PKH. Jadi ya kalau menerima kan menerima uang rata-rata ya diam-diam saja gitu. Jadi diberikan tanda khusus bahwa rumah ini penerima bantuan pemerintah berupa apa, kemudian dipilok, otomatis banyak ada istilahnya dengan tanda seperti itu akhirnya merasa malu. Kurang lebih 6.000 mereka mengundurkan diri untuk menerima bantuan ini yang nanti bisa kita alihkan. Itu salah satu strategi kita karena apa, memang data tersebut yang bisa merubah itu bukan pemerintah daerah, tapi harus secara berjenjang melalui musyawarah di desa. Musyawarah di desa banyak permasalahan juga terkait dengan mungkin adanya kurang komunikasi antara petugas yang turun mencatat dengan kemudian musyawarah di tingkat desa, ataupun juga ketidakberanian di musyawarah desa yang untuk misalnya mencoret, mengganti, mengalihkan. Itu juga ada permasalahan seperti itu, tapi insya Allah di tahun 2021 sudah kita anggarkan untuk updating data. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, tidak ada sanksi administrasi atau sanksi pengambilan kembali atau tidak dari bisa. Aparatnya nggak bisa? Tidak bisa, karena memang ya harus karena kan kelihatan dibagikan. banget loh, rumah keramik, ada tanda penerima bantuan tidak mampu, motornya aja jejer tuh di depan gitu. Itu nggak ada ditarik lagi, nggak bisa? Tidak, karena data itu yang digunakan oleh Kementerian Sosial begitu mengusung itu ya data yang itu tadi 2018 di situ pun dianggap masih ada beberapa permasalahan yang kurang tepat. Akan tetapi terus kemudian di tahun 2020 diberikan, tidak boleh merubah data ini, data itu yang diberikan. Akhirnya kan terjadi ya. Ada kesalahan data di 2018, ada perubahan data yang mungkin seharusnya di-updating. Sebenarnya kita 2020 mau mengupdating, tapi keburu COVID dan pemerintah pusat megangnya adalah data yang sudah ada.